tips buat Anda yang udah bosen hidup miskin dan mau rubah hidup menjadi kaya. Hal pertama, orang itu miskin karena mereka benci orang kaya. Benci orang kaya, coach? Ya iya, benci ngelihat orang kaya. Nah pertanyaannya, kalau pikiran kita aja sudah benci akan sesuatu, mau nggak kita jadi seperti itu? Ya enggak lah. Nah karena itu buat Anda tetap miskin. Rubah, mulai kagumi orang kaya, kagumi sesuatu yang Anda mau. Seperti kalau saya mau menjadi pemain sepak bola, saya akan kagumi Cristiano Ronaldo, saya akan kagumin Lionel Messi, saya akan kagumin Alexis Sanchez sebagai contohnya, atau siapapun itu. Sehingga saya akan merasa bisa seperti dia dan belajar dan mengikuti apa saja cara dia untuk menjadi seorang yang sukses. So, kalau Anda pengen rubah hidup Anda dan jadi kaya, mulailah kagumi orang kaya. Hal kedua, terlalu mau kelihatan kaya. Anda akan selalu miskin kalau Anda terlalu mau kelihatan kaya. Karena Anda akan beli barang-barang yang tidak akan naik harganya. Barang-barang yang akan buat Anda kelihatannya keren. Dan biasanya barang-barang tersebut mahal. Dan bukan hanya mahal, harganya juga turun. Harganya bukannya semakin lama semakin bagus, tetapi semakin lama semakin turun. Jadi, tips kedua ini, kalau Anda pengen kaya, nggak perlu untuk kelihatan kaya. Orang kaya diam-diam aja kok. Yang tahu siapa? Kantong Anda dan bank deposit Anda. Itu aja, cukup. Dan nggak usah terlalu tampil untuk kelihatan kaya buat orang lain yang Anda nggak kenal. Tips ketiga, makan gengsi. Pilih kerjaan. Coach, saya pengen sukses, saya pengen kaya. Oke, tapi Anda harus kerja. Oh iya, kerjanya saya milih-milih. Ya nggak bisa. Kalau Anda pengen sukses, Anda pengen kaya, Anda nggak usah milih-milih kerja. Kerjakan apa saja yang bisa menghasilkan. Ada kata pepatah gini, kalau Anda ingin cari harta karun, carilah harta karun di tempat yang banyak ulernya. Karena kalau tempatnya terlalu bersih, semua orang sudah melihat harta karun tersebut, ya Anda nggak bakal kebagian. Sama, kalau Anda nonton film Pirates of the Caribbean, kalau Anda nonton film Indiana Jones atau mencari harta karun, nggak ada orang yang kerjanya di tempat yang bersih. Harta karun itu nggak pernah ada di tempat yang bersih. Jadi, jangan memilih pekerjaan. Karena terkadang pekerjaan yang paling kotor lah, yang paling orang nggak mau lah, itu mungkin saja menjadi sesuatu yang berharga. Karena orang nggak lihat. Ingat, makan gengsi adalah makanan paling mahal di dunia. Kerjakan sesuatu sesuai dengan fokus Anda. Pengen kaya, nggak usah gengsi-gengsian. Hal keempat, nggak pernah mau belajar. Nggak pernah mau belajar. Padahal ini hal yang terpenting. Ini adalah investasi yang terpenting. Anda pengen sukses, pengen kaya, Anda harus isi otak Anda supaya lebih pintar daripada orang lain. Karena dengan kita memiliki kepintaran yang lebih daripada orang lain, kita akan bisa dapat ide, kita akan bisa implementasikan hal-hal yang baru, lebih cepat, dan lebih baik daripada kompetitor kita. Tapi kalau kita nggak pernah investasi di sini, kita nggak pernah isi otak kita, bagaimana caranya kita bisa menang daripada orang lain? Zaman sekarang kan zaman orang pakai otak, bukan pakai otot. Orang yang pinter lah yang akan dapat menghasilkan yang lebih banyak. Jadi ingat investasi tersebut. Terus belajar. Belajar sama siapapun juga. Belajar sama coach yang terbaik. Belajar sama guru-guru yang terbaik di luar sana. Cari mentor yang bagus. Siapapun itu. Dan Anda investasi di kepala. Hal kelima, pengen kaya cepet. Pengen kaya cepet. Siapa sih yang nggak mau pengen kaya cepet? Semua orang pengen kaya cepet. Tetapi kita harus mengerti bahwa kaya
adalah sebuah bentuk proses. Ketika orang nggak percaya prosesnya dan hanya pengen kaya cepat, mereka nggak akan paham tuh bagaimana caranya secara detail. Akhirnya apa yang terjadi adalah kena tipu. Dan pengen kaya cepat seringkali membuat kita juga melupakan integritas kita, melupakan kejujuran kita. Di mana hal tersebut adalah kriteria utama yang paling penting untuk seorang pembisnis. Karena pembisnis dipegangnya apa sih? Kepercayaan. Kepercayaan. Jadi kalau Anda pengen jadi orang kaya, percaya prosesnya. Percayalah proses akan membangun Anda untuk menjadi lebih baik. Lupakan tentang kaya cepat. Jalanin prosesnya. Hal keenam, nggak mau berkorban dan berubah. Ya, coach, saya memang udah begini, ya ini yang saya bisa, dan saya udah biasa melakukan hal seperti ini sepanjang 10 tahun, sebagai contoh. Ya, kalau Anda selalu berkata hal seperti itu, ya Anda nggak bakal kaya. Karena nggak mungkin buat kita untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda, tetapi melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda pengen jadi orang kaya, ya Anda harus berubah dan melakukan hal-hal yang orang kaya lakukan. Kalau Anda sekarang miskin dan Anda melakukan hal-hal yang membuat Anda miskin, ya hasilnya ya pasti miskin. Pengen kaya ya lakukan apa yang orang kaya lakukan. Contek, tiru, dan modifikasi. Apa yang orang kaya mau lakukan. Jadi kalau Anda nggak mau berubah, Anda nggak mau berkorban, Anda nggak mau capek, ya Anda akan tetap sama dengan keadaan Anda sekarang. Hal ketujuh, nggak bisa menunda keinginan untuk memiliki sesuatu. Sebagai contoh, banyak dari kita punya keinginan. Bisa jadi saya pun memiliki banyak keinginan. Oke, saya share aja gini. Sudah lama saya pengen ganti mobil saya. Tetapi pertanyaannya, untuk apa? Bisa nggak saya beli mobil baru? Bisa. Tetapi, kemudian saya tanya kepada diri saya, ketika saya beli mobil baru tersebut, sebetulnya apa sih gunanya saya beli mobil itu? Saya mobil udah ada 4 di rumah. Pengen beli lagi 1, tujuannya untuk apa? Kemudian saya mulai berpikir, oh ya, tapi kan bisa untuk nganterin anak saya. Oh ya, tapi kan kalau umpamanya saya seorang coach, saya pakai mobil baru, kayaknya kelihatannya lebih keren, lebih kepercaya. Tetapi kan bla 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 bla, di mana alasan-alasan tersebut adalah hal yang saya rasionalisasikan bahwa saya harusnya beli mobil baru. Saya meyakinkan diri saya sendiri untuk membeli mobil baru. Tapi kemudian saya coba berpikir dengan tenang. Saya berpikir dengan tenang dan saya lihat mobil lama saya dan saya lihat, ternyata kilometernya masih 30.000 loh. 30.000 kilometer. Mobil masih keren. Masalah nggak ada karena jarang dipakai. Saya biasanya malah kalau umpamanya ketemu klien, itu kalau nggak klien datang ke tempat saya terbang, naik pesawat terbang. Jadi untuk apa saya beli mobil lagi? Mobil sudah 4. Anak juga kayaknya nggak perlu pakai mobil baru deh khusus untuk nganterin anak ke sekolah. Pakai mobil saya juga bisa. Kemudian kalau saya beli mobil baru, harganya akan depresiasi. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya stop dan saya tidak beli mobil. Jadi menunda suatu keinginan, terutama untuk tampil bagus atau keren, atau untuk membuat diri Anda happy saja, itu akan membuat Anda sulit kaya. Kita harus bisa membedakan barang yang harus dibeli atau barang yang bagus untuk dimilikin. Mobil yang kelima, mungkin aja it's just good to have. Keren aja kelihatannya punya mobil 5. Walaupun punya mobil 4 juga keren.
Karena buat beberapa orang satu mobil pun keren. Jadi tolong pikirkan ke diri sendiri, apa sih yang kita harus tunda keinginannya? Handphone pun juga seperti itu. Jadi barang-barang yang lain seperti handphone juga seperti itu. Atau komputer. Jadi saya juga tunda beli komputer baru. Walaupun komputer saya, menurut saya udah cukup lama. Tapi buat Anda, mungkin aja kelihatannya lumayan kok. Jadi, tundalah keinginan apapun itu yang Anda mau, tapi nggak perlu atau nggak harus saat ini. Dan gunakan uang tersebut untuk investasi. Tips ke-8, berani ngutang untuk beli barang konsumtif. Ngutang dan bayar bunga gede untuk barang yang konsumtif. Pesta, baju, dugem, keren-kerenan, apalagi traktir makan orang, apapun itu. Dan Anda gunakan kredit card atau Anda gunakan pinjaman online. Jangan deh, karena kita harus bayar bunga. Belum lagi kalau terjadi krisis di mana kita nggak bisa bekerja atau sakit, apa yang terjadi? Bunga jalan melulu. Utang tetap aja ada, tetapi umur kita tambah tua. Dan hal tersebut hanya akan menjauhkan Anda untuk menjadi lebih kaya. Rubah caranya, dan saya yakin Anda akan rubah hidup Anda jadi lebih kaya. Saya Coach Yudi Chan.